Saudara-saudari yang terkasih, keluarga dikehendaki dan dikuduskan oleh Allah hingga menjadi institusi kudus yang dipanggil untuk menghadirkan kasih Allah bagi satu sama lain, bagi pasangan suami istri, bagi orang tua dan anak-anak. Namun kekudusan keluarga ini sering dirongrong oleh egoisme dan digoyang oleh semangat duniawi hingga kekudusan pun tercemar. Orang mudah berkata, kita pisah. Padahal Tuhan menghendaki keluarga ini berlangsung untuk selamanya. Dalam menyelamatkan manusia, Allah menggunakan keluarga, yaitu keluarga Maria dan Yusuf, untuk menjadi komunitas di mana Sang Putra Allah lahir. Dengan keutamaan-keutamaan manusia sebagai manusia. Dibesarkan sesuai dengan kehendak Allah. Pesta keluarga kudus hari ini, Yesus, Maria, dan Yosef, kiranya menyadarkan kembali kita akan iman dan komitmen setiap keluarga untuk menempatkan Allah, untuk menjadikan Yesus Sang Putra Allah sebagai pusat hidup keluarga, guna mengatasi rongrongan egoisme yang bisa memecah belah dan goyangan semangat duniawi yang bisa meremehkan kesucian hidup keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin ingat sinetron berjudul Keluarga Cemara yang tayang tahun 1996 sampai 2025, yang mengisahkan sebuah keluarga mapan, nyaman, tetapi kemudian menjadi miskin karena usaha sang ayah, abah, bangkrut. Dalam kebangkrutan ini yang luar biasa, kebangkrutan tidak mengubah keyakinan mereka bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Kebangkrutan mengubah mereka, mengubah seluruh cara dan gaya hidup mereka selama ini. Ini mereka menjadi tinggal di desa, menarik beca, berjualan opak, tetapi tidak mengubah kehidupan keluarga mereka yang harmonis. Karena harta mereka yang tak terubahkan adalah keluarga. Ketika mereka menghadapi masalah berkaitan dengan cemara arah anaknya di sekolah, atau keinginan ibunya untuk kembali ke kota, mereka selalu mendapatkan solusi tanpa merusak keharmonisan keluarga. Kebangkrutan membuat kehidupan keluarga ini berubah, tetapi kehidupan harmonis tidak berubah. Ada dua ekstrim yang seringkali menjadi gangguan. Orang menjadi bangkrut, miskin total, keluarga berantakan. Atau orang menjadi kaya, jet set melonjak, keluarga, pasangan suami istri menjadi berantakan. Itulah tantangan. Mau dalam keadaan apapun, melejit ke langit, menjadi kaya raya, ataupun terjun ke bawah, menjadi sengsara, ketika keluarga itu menjadi harta yang berharga, orang bisa bertahan hidup. Orang akan mengalami keharmonisan. Alkisah, ada sepasang suami istri yang sudah 20 tahun lebih ribut berat, cekcok. Suami berbicara keras, istri berbicara keras berhari-hari. Akhirnya suami lelah juga dan dia diam. Dia diam, merenung. Karena lihat suaminya diam, istrinya juga mengalah. Pada suatu pagi, dia lihat suaminya sedang lihat-lihat kertas. Seperti sertifikat. Balik-balik dia lihat. Istrinya mendekat, intip dari belakang. Apa itu? Siapa tahu sertifikat berharga. Lalu, ada apa Pak? Disembunyikan sama dia. Tidak ada apa-apa Bu. Itu apa dari tadi lihat-lihat sertifikat? Oh bukan Bu. Apa itu? Terus terang dong.
mau ribut lagi tuh. Akhirnya ya, saya kalau boleh terus terang, saya lagi lihat-lihat sertifikat perkawinan. Hebat amat. Dari tadi saya, kenapa lihat sertifikat perkawinan? Dari tadi saya bulak-balik, ada tanggal perkawinan kita, 20 tahun lebih. Tapi saya lihat-lihat, kok nggak ada kedaluarsanya ya? Saudara-saudara yang terkasih, perkawinan tidak ada kedaluarsanya. Orang perkawinan Kristen itu seumur hidup. Jangan orang ada masalah, setiap keluarga itu punya masalah. Jangan kemudian masalah itu mau diakhiri, sudah berakhir dengan saat ini. Kita pisah. Dan itulah keprihatinan kita saat ini. Masih mudah orang berkata, pisah. Keluarga Kudus Nazaret, saudara-saudari. Keluarga bukan tanpa masalah. Ada begitu banyak masalah yang dialami keluarga Nazaret. Kesulitan beruntul dialami oleh keluarga Nazaret. Yesus pertama oleh Maria dan Yusuf. Coba saja. Mereka harus pergi ke Yerusalem. Karena tiba-tiba ada sensus penduduk yang diwajibkan pemerintah. Padahal Maria sedang hamil tua. Bisa jadi ada obrolan. Aduh, kenapa harus sekarang? Aduh, ada banyak alasan. Waktu tiba saat melahirkan. Tidak ada satu penginapan pun yang layak untuk melahirkan hingga mereka mencari dan menemukan kandang binatang. Masalah lagi. Tidak lama setelah kelahiran Yesus, ancaman pembunuhan terhadap bayi Yesus pun dialami oleh Maria dan Yosef. Masalah besar lagi. Hingga atas petunjuk Allah, Yosef membawa anak dan ibunya ke Mesir. Perjalanan jauh lagi. Bayangkan saudara-saudara. Berapa jauh perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem hingga lahir di Bethlehem Yesus. Dan berapa jauh perjalanan dari Yerusalem menuju Mesir, tanah asing. Dan kelak dari Mesir kembali ke Yudea dan akhirnya ke Nazaret di Galilea. Saat Yesus berusia 12 tahun, mereka berziarah ke Yerusalem. Tetapi saat pulang, Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka selama 3 hari. Bayangkan masalah besar apa yang terjadi. Bagaimana mereka panik mencari putra titipan Allah yang hilang. Masalah datang terus berganti di tengah keluarga Kudus Nazaret. Namun mereka dapat mengatasi semua masalah itu. Karena mereka menempatkan Tuhan di tengah hidup mereka. Sebagai pusat hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih. Mereka mewujudkan kehidupan imannya. Dengan mendengarkan dan melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Kita ingat kisah bagaimana Maria menjawab ya terhadap panggilan atau tawaran dari malaikat Gabriel. Kita ingat bagaimana Yusuf menuruti pesan malaikat dalam mimpi untuk mengambil Maria sebagai istrinya yang pada waktu itu sudah diketahui sedang mengandung. Dan bagaimana Yesus yang berada di dalam bait Allah pada usia 12 tahun. Ketika ditanya, mengapa engkau berbuat demikian nak? Dan anak itu menjawab, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Ada begitu banyak masalah. Bahkan bisa jadi masalah mereka lebih berat daripada masalah keluarga kita saat ini. Dalam Injil, Yesus dipersembahkan hari ini pada bait Allah. Kenapa? Mau mengikuti tradisi agama. Mau mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Di sana, keluarga kudus ini bertemu juga dengan orang-orang kudus. Yaitu Simeon dan Hana yang memusatkan hidupnya juga pada Allah. Sehingga ada damai dan sejahtera. Maka kehadiran orang-orang kudus ini juga makin meneguhkan keluarga Nazaret untuk mempertahankan kekudusan mereka dengan menempatkan Yesus sebagai pusat hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dari keluarga kudus Nazaret kita belajar bagaimana mengembangkan kekudusan keluarga dengan menempatkan Allah.
dengan menempatkan Yesus, Sang Putra Allah, pada pusat kehidupan mereka. Pada kehidupan pusat keluarga. Keluarga kudus mendengarkan firman Tuhan. Juga melalui ketaatan melaksanakan tradisi agama. Maka hari ini dalam Injil di bawah dipersembahkan. Mempersembahkan tekukur. Semua untuk mengikuti tradisi agama. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana kita memiliki apakah memiliki kebiasaan berdoa atau pergi ke gereja bersama dengan keluarga sebagai bagian mendengarkan firman Tuhan yang diungkapkan dengan menjalankan tradisi agama. Keluarga Nazaret juga ditandai oleh kasih satu sama lain yang diungkapkan dengan kesediaan berkorban yang dilakukan dengan sukacita. Bukan berkorban dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita karena ada kasih yang luar biasa. Bagaimana kita mewujudkan kasih dan sukacita di keluarga? Pada saat kita bersama dengan keluarga. Pada saat saudara-saudari bersama suami istri. Pada saat anak dengan orang tua. Anak sesama saudara. Atau dengan kerabat. Apakah kita manyun, cembedut, ya, muram ketika bersama dengan teman, hahaha, dengan orang lain, ketawa ketiwi, pulang ke rumah, paceklik lagi mukanya, ya, suruh main, senang lagi, keluarga paceklik. Tidak ada sukacita dalam keluarga. Padahal keluarga Nazaret sungguh mengalami ada sukacita. Diajak kumpul keluarga, marah. Di situ harus ada pengorbanan. Ya. Untuk membentuk keluarga kudus ada pengorbanan. Tapi pengorbanan yang sukacita, gembira. Ketika disuruh pulang, nak pulang. Ada apa? Kita makan bersama. Siap, Pak. Siap, Bu. Hayu mami, hayu papi. Senang. Bukan, ngapain sih? Ada makan-makan segera. Mesra-mesraan. Oh, zaman sekarang pakai mesra-mesraan. Gitu. Jadi, kembali kesediaan berkorban satu sama lain. Waktu kerja tidak ada hentinya. Pelayanan tidak ada habisnya. Tetapi bagaimana kita menyempatkan diri waktu keluarga bersama. Bagaimana kita menempatkan diri juga saudara-saudari yang terkasih. Setiap keluarga, anggota keluarga menyadari fungsi dan posisi masing-masing seperti keluarga Nazaret. Hingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagaimana kita menempatkan diri dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab keluarga. Hingga keluarga kita harmonis. Keluarga kita bisa jadi tidak harmonis karena orang masing-masing di dalam tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak menyadari fungsi dan posisi masing-masing. Orang tua bertanggung jawab mendidik dan mengarahkan anak. Dan bertanggung jawab menghidupi anak. Anak bertanggung jawab dan wajib juga mengikuti petunjuk orang tua. Jangan sampai posisi ini dibalik-balik. Anak jadi orang tua jadi anak. Orang tua diperintah-perintah, anak memerintah sana sini. Jadi terbalik-balik. Jadi fungsi posisi agar keluarga menjadi tetap harmonis. Maka bagaimana kita menempatkan diri dalam keluarga ini? Semoga kita juga berada di tempat keluarga menjadi sumber harmonis. Ya. Sumber sukacita di dalam keluarga kita. Keluarga kudus juga ditandai oleh adanya waktu bersama tadi. Berapa banyak waktu dalam sehari yang saya curahkan bersama dengan anggota keluarga. Ini tantangan egoisme. Saya mungkin ada dalam satu ruang, dalam satu atap. Tetapi tidak ada kebersamaan, tidak ada waktu bersama. Masing-masing di kamarnya. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Tantangan egoisme. Justru ini kepentingan. Apakah ada waktu makan bersama? Ada waktu berdoa bersama. Maka kepada setiap pengantin, saya selalu menganjurkan doa bersama setiap hari. Kalau bisa, ada waktu makan, ada waktu berbicara bersama. Kalau tidak, egoisme makin tumbuh. Dan itulah yang mengganggu keluarga. Apalagi ronglongan semangat duniawi. Dengan adanya tawaran-tawaran yang bisa menggoyahkan
kehidupan dan keutuhan keluarga. Mari kita curahkan waktu agar keluarga kita makin harmonis. Keluarga harmonis, keluarga kudus, tergantung dari saudara-saudari. Tergantung dari suami, tergantung dari istri, tergantung dari orang tua, tergantung dari anak, tergantung dari anggota keluarga. Tumbuhnya masa depan anak tergantung dari keluarga. Kudusnya masa depan anak, suksesnya masa depan anak, sukacitanya masa depan anak kelak tergantung pada keluarga saat ini. Semoga keluarga kita sungguh menjadi tempat di mana kita makin manusiawi, tumbuh dalam kematangan dan kedewasaan sebagai orang, dan juga makin bersahabat dengan yang ilahi, makin suci, makin bermoral, makin bermental teguh, dan makin memiliki kehidupan spiritual yang dalam. Keluarga Kudus Nazaret mengundang kita untuk menjadi pribadi-pribadi kudus yang membangun keluarga saudara. Kekudusan keluarga saudara pertama-tama tergantung pada saudara-saudari sendiri yang menjadi anggota keluarga.